Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Falik Satria Maulana di pembahasan buku perilaku organisasi bab ke-15 mengenai dasar struktur organisasi. Jadi yang pertama ada yang dimaksud dengan struktur organisasional. Apa itu? Nah, ini ada pembahasannya mengenai sampai sejauh mana aktivitas dibagi lagi ke dalam pekerjaan yang secara terpisah, disebut spesialisasi kerja. Kemudian atas dasar apa pekerjaan yang dikelompokkan bersama-sama, yaitu departementalisasi atau pengelompokan. Kemudian yang ketiga, kepada siapa individu dan kelompok akan memberikan laporannya berupa rantai komando, banyaknya individu, rentang kendali, otoritas pengambilan keputusan, apakah sentralisasi atau desentralisasi, kemudian sampai sejauh mana aturan dan regulasi mengarahkan atau yang mengarah pada para pekerja dan para manajer atau formalisasi. Next, selanjutnya ada spesialisasi kerja, yaitu di mana sejauh mana aktivitas organisasi dibagi dalam pekerjaan secara terpisah. Yang kemudian selanjutnya ada departementalisasi, yaitu basis yang mengatur di mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan secara bersama-sama. Kemudian rantai komando atau chain of command adalah garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah. Kemudian ada otoritas dan kesatuan komando di dalamnya. Otoritas adalah hak inherent dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan perintah tersebut untuk dipatuhi. Kemudian kesatuan komando atau unity of command adalah gagasan bahwa bawahan hanya memiliki satu atasan yang kepada atasan tersebut harus bertanggung jawab secara langsung. Kemudian ada rentang kendali. Rentang kendali berisikan sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif secara serempak atau dalam satu waktu. Ini kita bisa lihat asumsinya seberapa banyak itu pekerja yang dapat diarahkan. Kemudian levelnya di sini kita bisa melihat seberapa tinggi level manajer itu. Next ada sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi. Sentralisasi dan desentralisasi adalah kondisi yang kita bahas dari sentralisasi, yaitu kondisi pengambilan keputusan hanya pada satu titik tunggal yang mempertahankan regional yang bertanggung jawab saja. Kemudian desentralisasi adalah hal yang diperlukan karena pengambilan keputusan lebih bersifat lokal, diperlukan untuk memberikan tanggapan terhadap peluang keuntungan tiap-tiap daerah, basis klien, dan undang-undang tertentu. Sedangkan formalisasi adalah keadaan para pekerja telah terstandarisasi atau telah sesuai dengan standar yang ditentukan dalam suatu perusahaan. Next ada desain organisasi yang umum, yaitu ada struktur sederhana. Itu menurut Jack Gold, pemilik atau manajer, itu dicirikan sebagai rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebih besar, otoritas tersentralisasi, dan kecilnya formalisasi. Bisa kita lihat di sini contoh-contohnya ya. Jack Gold adalah pemiliknya, Johnny Moore sebagai tenaga bagian penjualan dan kasir. Bisa kita lihat di sini. Next adalah birokrasi atau birokrasi. Ada suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, regulasi, tugas yang dikelompokkan ke departemen fungsional, otoritas tersentralisasi tunggal, kemudian rentang kendali dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando yang sempit.
Di dalamnya terdapat struktur matriks atau simple structure, yaitu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dan departementalisasi produk. Bisa kita lihat di sini tabelnya. Next ada opsi desain yang baru. Ada organisasi virtual yang bisa kita lihat sebagai sumber luar terbesar dari fungsi bisnis atau sumber eksternal terbesar dari fungsi bisnis, yaitu di mana kelompok eksekutif memiliki perusahaan konsultasi riset dan pengembangannya independen, kemudian pabrik di Korea Selatan dan para perwakilan yang ditugaskan dalam bidang penjualan. Next ada organisasi yang tak terbatas atau boundaryless organization, di mana organisasi tersebut berupaya untuk menghilangkan rantai komando, rentang kendali yang tak terbatas dan mengganti departemen dengan tim-tim yang diberdayakan oleh suatu perusahaan tadi, sehingga memiliki fungsi yang tak terbatas. Next ada pertanyaan, mengapa struktur-struktur dalam organisasi itu berbeda? Yang pertama ada model mekanistik, yang selanjutnya ada model organik. Next, ya kita bisa lihat mekanik dan organik. Dari mekanik dulu. Mekanistik ya, adalah struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi tinggi, jaringan informasi terbatas, dan sentralisasi atau terpusat pada satu poin tunggal. Ini di sini nggak kelihatan ya. Satu poin tunggal adalah sini. Nah, ini adalah ciri-cirinya: spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang ketat, dan lain sebagainya. Kemudian ada model organik. Model organik adalah struktur datar yang menggunakan hierarki silang, tim-tim fungsional, dan formalisasi yang rendah, serta jaringan informasi yang komprehensif dan bergantung pada pengambilan keputusan yang partisipatif. Ini tim-tim fungsional itu berarti setiap departemen memiliki tim-timnya masing-masing, dan di dalamnya itu pasti dia saling bekerja sama, kemudian untuk bisa saling silang pendapat sehingga aliran informasinya bebas dan rentang kendalinya yang lebih luas. Next ada struktur organisasi dari strategi-strategi khusus. Yang pertama ada inovasi, minimalisasi biaya, dan strategi imitasi. Strategi inovasi sendiri adalah strategi yang menekankan pada pengenalan produk atau jasa yang baru atau belum pernah ada. Kemudian ada strategi minimalisasi biaya, adalah strategi yang menekankan pada pengendalian pengeluaran atau biaya yang ketat untuk menghindari inovasi yang tidak diperlukan atau biaya pemasaran yang berlebihan, serta memungkinkan untuk adanya pemangkasan biaya operasional, produksi, dan semacamnya. Kemudian ada strategi imitasi yang menekankan atau mengupayakan bahwa pemindahan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti secara klinis dan akurat. Next ada hubungan antara strategi dan struktur. Strategi inovasi, kita tadi ada strategi inovasi, minimalisasi biaya, dan imitasi. Sedangkan hubungannya dengan struktur adalah pada strategi inovasi lebih mengarah pada atau condong pada organik, yaitu
yang memiliki struktur yang longgar, spesialisasi yang rendah, formalisasi yang rendah, dan desentralisasi. Kemudian apabila membahas strategi dengan minimalisasi biaya adalah pengendalian yang ketat, spesialisasi ekstensif, formalisasi yang tinggi, dan serta sentralisasi yang tinggi. Kemudian apabila imitasi adalah cenderung pada mekanistik dan organik, campuran dari antara keduanya yang lebih longgar bagi usaha yang baru muncul ke permukaan. Kemudian ini ada faktor-faktor lain seperti ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan. Bisa kita pahami di sini, bisa kita baca di sini. Next ada desain organisasi dan perilaku pekerja. Apakah itu simple, complex, abundant, scarce, atau stable, dynamic? Ini harus ada pertimbangan dari manajer atas perbedaan-perbedaan individu, pengalaman, dan kepribadian serta tugas karya. Selanjutnya ada kesimpulan. Struktur internal organisasi memberikan kontribusi untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku yang akan terjadi. Selain pada faktor individu dan kelompok, hubungan struktural yang mana orang-orang yang bekerja harus menghadapi tingkah laku dan perilaku pekerja. Sampai sejauh mana struktur organisasi dapat menurunkan ketidakjelasan bagi para pekerja dan menjelaskan kekhawatiran mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana harus melakukannya, kepada siapa harus bertanggung jawab atau memberikan laporannya, dan kepada siapa harus melapor atau menindak apabila ada suatu permasalahan. Nah, ini penyebabnya ada strategi, ukuran, dan teknologi serta lingkungan. Kemudian ini menentukan kepada desain struktural, apakah itu mekanistik atau organik yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian apabila dihubungkan, apakah akan menimbulkan performa dan kepuasan yang bagaimana, serta dikelola oleh perbedaan individu dan norma-norma budaya yang ada di dalamnya. Sekian pembahasan buku perilaku organisasi bab ke-15 tentang struktur dasar organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.